adalah giliran kepada Bapak Insinyur Jonomo Hubungan Gini. Beliau jabatan terakhir adalah Presiden di PT Kata Indonesia. PT Kata Indonesia pada saat ini diperkirakan mempunyai pendapatan per tahun itu 100 triliun. Jadi barangkali sulit dibandingkan 100 triliun itu. Dan beliau adalah pada waktu itu tahun 70 adalah lulusan terbaik Semanda, dan pada tahun 76 itu adalah lulusan terbaik ITB. Pertama gitu. Dan pada hari ini saya menyatakan Semanda untuk memberikan inspirasi bagi saya. Waktu itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur sekali berada di antara adik-adik siang hari ini, karena dengan umur saya yang sudah kepala enam, sepertinya baru sekarang saya bisa berdialog dengan adik-adik dari SMA 2. Masih semangat? Kalau ngantuk mengikuti saran dari Bapak ini, loncat-loncat. Jadi Pak atau Mas ya? Mas bagian Mas Budi Utoyo adalah seorang profesional motivator. Saya bukan seorang motivator profesional. Jadi yang saya bisa lakukan adalah berbagi pengalaman. Setuju? Selamat makan. Yang mulai snack, Mas. Oke, jadi tadi Mas Budi, Pak Budi sudah menceritakan banyak hal tentang masalah motivasi. Sangat kaya dan sangat dalam. Saya sendiri mungkin karena sudah faktor U tidak bisa menyerap semuanya, Mas. Jadi tentunya saya yakin adik-adik punya pertanyaan-pertanyaan. Ada hal yang setuju dan ada hal-hal yang mungkin kurang paham. Tapi nanti ada acara pertanyaan, tanya jawab, dan saya kira kita akan memanfaatkan acara tersebut. Jadi saya mungkin tidak akan lama-lama, maksimum setengah jam. Jadi mohon perhatiannya. Untuk saya perkenalan dulu ya, karena mungkin nanti saya akan sharing saja sehingga mungkin saya perlu bertanya. Saya masa kecil saya adalah di Turen. Ada yang dari Turen? 1, 2. Ada yang dari mana? Selatan selain Turen? Oke. Jadi walaupun dari Turen, Anda bisa tinggal di luar negeri. Jadi saya sampai SMP di Turen, masuk SMA 2, lulus SMA 2, masuk ITB. Jadi kalau tadi Mas Budi Utoyo menceritakan kemiskinannya, jadi kita ini lomba kemiskinan.
lomba miskin-miskinan. Saya pernah cerita pada anak saya, papa dulu dari Duren ke Malang, tiap hari berangkat jam 5 naik oplet. Untungnya Eyang Putri selalu memasakkan saya, walaupun hanya nasi, tapi nasi yang hangat. Jadi beliau begitu sayangnya sama anak. Kalau pulang dari Malang ke Duren, dari itu yang truk, dari yang gratisan. Nah, saya cerita kepada anak saya begitu. Anak saya jawabannya, ya Pak, itu kan dulu gitu. Jadi kayaknya mungkin anak-anak sekarang nggak sampai segitu ya. Ada yang naik truk, ada yang naik truk, nggak ada. Alhamdulillah. Dari ITB, oh iya, waktu saya mau masuk ITB, saya itu mempraktekkan waktu saya mau masuk ITB, saya juga punya niat seperti itu, Mas. Pokoknya saya harus masuk ITB. Saya hanya daftar ITB. Kenapa hanya daftar ITB? Yang punya duit, gitu. Sebetulnya saya kalau punya duit banyak itu mau daftar yang lain. Tapi mungkin agak berbeda dengan yang kita lakukan. Ada satu hal yang saya ingin ceritakan. Sudah selesai makan? Mungkin satu pelajaran ya yang saya bisa tularkan. Saya setuju kalau kita punya niat, kita itu harus all out, kita raih itu, kita cita. Jadi kita memang harus memulai dengan mimpi. Saya setuju dengan kata-kata semangat. Jadi semuanya sudah diterangkan Mas ini. Jadi saya sudah tidak ada hal-hal yang perlu diterangkan. Tapi semangat adalah kata kunci, keyword. Semangat adalah kata kunci, cita-cita juga kata kunci. Jadi kalau kita ingin meraih sesuatu, saya dulu waktu mau masuk itu sebenarnya tidak punya uang. Mungkin saya punya kemampuan, tapi saya tidak, orang tua saya tidak punya uang. Jadi cuma saya agak memaksa pada orang tua saya untuk supaya saya bisa mendapatkan itu. Jadi di sini ada faktor agak nekat gitu ya. Saya kira itu di suatu saat-saat tertentu kita perlu agak nekat yang tertutup. Jadi waktu itu orang tua saya sampai terpaksa harus menjual barang-barang di dalam rumah hanya untuk supaya saya bisa mendapatkan itu. Jadi itu adalah mungkin yang bisa, mudah-mudahan sekarang ini tidak ada ya. Saya yakin kondisi sekarang sudah lebih baik. Mungkin tidak semuanya mampu, tetapi jauh lebih baik. Jadi pesan saya adalah, kalau kalian mempunyai orang tua yang mampu, jangan disia-siakan. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita kalian. Harus disyukuri. Nah, untuk orang-orang yang kurang mampu, jadikanlah itu sebagai pemacu untuk mencapai cita-cita. Saya kasih contoh, dulu itu ada guru-guru kami, namanya Pak Kolit. Pernah dengar Pak Kolit? Tidak pernah. Beliau sudah almarhum. Guru ilmu pasti yang disegani antara sekali sama ditakuti. Beliau itu guru yang sangat potensial dan selalu memberikan semangat kepada murid-muridnya. Saking bagusnya beliau ngajar di 2 SMA, SMA 3 dan SMA 2. Waktu itu SMA 2 dan SMA 3 saling bersaing. SMA 3 terkenal dengan anak-anak yang pintar, orang tuanya kaya. Anak-anak SMA 2 banyak yang pintar, banyak yang orang tuanya tidak mampu. Pak Kolit bermain di sini. Di SMA 3 dia memberikan semangat. Mas, lihat tuh area SMA 2.
kamu itu, orang tuamu mampu, tapi kalian ini bodoh-bodoh. Ada sebab dua ya, orang tuamu melarat-melarat, tapi anak itu pintar. Nah itu memberikan semangat kepada kita. Begitu di SMA 2 ngomongnya lain lagi Pak Kodik. Mas, beliau menjual SMA 3, suki-suki pinter-pinter. Lah kamu itu melarat goblok. Itu cara Pak Kodik untuk memotivasi kita. Ya kita berjalan gitu, wah jancur itu. Itu yang dulu dalam hati kita tidak berani. Itu salah satu motivasi dari Pak Kodik. Jadi SMA ini suatu jenjang yang sangat kritis. It's a very important milestone. Tadi Pak Budi menerangkan mengenai AS, saya belum pernah mendengar. Mungkin saya agak jadul, jadi mungkin perlu dicernakkan. Saya kan sekarang ini kerja di perusahaan Prancis ya. Total adalah perusahaan Prancis. Tahu nggak total perusahaan apa? Ini menarik. Air mineral katanya. Ada yang lain? Minyak bumi. Ada yang lain? Sabun cuci, air, tisu dan sebagainya. Perusahaan di mana saya bekerja adalah perusahaan minyak. Total adalah perusahaan multinasional oil and gas company nomor 5 di dunia. Total bekerja di 140 negara di seluruh dunia. Pusatnya ada di Paris. RAS itu bahasa Prancis itu biasanya kita pakai singkatan. Artinya Rien à signaler. Artinya nggak ada yang perlu dibahas. Nggak ada juga. Oke. Jadi saya katakan tadi bahwa SMA adalah sesuatu jenjang yang sangat kritis. Saya setuju bahwa harus dipersiapkan dengan baik karena kalian akan menentukan kemana jurusan. Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Kalian tahu sendiri kemana akan dituju, tentunya dengan mencari informasi. Pesan saya adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa tahu kemana dan bagaimana dan sebagainya. Jadi itu informasi yang kita dapatkan. Kadang-kadang kita menyesali tidak masuk ke suatu tempat karena kita tidak tahu informasi. Jadi informasi adalah penting. Baik, tadi Pak Budi itu menerangkan bahwa manusia itu dilahirkan berbeda. Ya Pak Budi. Saya ingin ibaratkan begini. Jadi memang semua orang ingin masuk ke universitas yang bagus. Apakah itu ITB, apakah itu UI, apakah itu IPB, Gama, UNER, dan sebagainya. Siapa yang berminat masuk ke ITB? 1, 2, 3, 4, tidak terlalu banyak. Alasannya merasa tidak mampu atau karena tidak punya uang. Yang tidak punya, merasa tidak punya uang, nggak ada. Yang merasa tidak mampu, nggak ada juga. Jadi bukan jawaban. Jadi begini, manusia kita menyebutnya ini. Kita tidak bisa memilih masa kecil kita.
Kita tidak bisa memilih masa kecil kita. Saya masa kecil saya di Turen, saya tidak memilih. Tetapi kita bisa menentukan masa depan kita. Itu yang penting. Jadi manusia itu dilahirkan berbeda. Saya ibaratkan aja bahwa semuanya itu kita itu mempunyai suatu ukuran, ibaratkan sebagai sebuah gelas, ya. Masing-masing ukuran gelasnya berbeda-beda. Ada yang gelasnya besar, ada yang gelas kecil. Nah, gelasnya ini bermacam-macam. Ada gelas yang menyangkut mengenai kemampuan matematika atau fisika, eksakta. Ada gelas yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada kemampuan gelas yang berhubungan dengan kemampuan menyanyi misalnya. Jadi kemampuannya beda-beda. Itu yang saya katakan bahwa kita dilahirkan berbeda dan kita tidak menentukan masa kecil kita. Hubungannya apa dengan semangat? Orang yang gelasnya gede, kata aja 100 liter, dibandingkan dengan orang yang gelasnya 80 liter atau 60 liter, maka gelas itu harus diisi. Jadi kemampuan atau kompetensi orang itu tergantung berapa isi dari gelas. Dia mengisinya sedikit, dari 100 liter mungkin terisi 40. Sedangkan orang yang mempunyai gelas lebih kecil 60, diisi penuh 60 liter, maka orang yang gelasnya lebih kecil dia akan mempunyai kompetensi yang lebih tinggi daripada orang yang gelasnya besar. Jadi tugas kalian adalah bagaimana mengisi gelas itu sebanyak-banyaknya, sepenuh-penuhnya. Katanya bahasanya maju. Ini Mas Samsul berkata. Jadi itu mengenai ilmu gelas. Nah, di sekolah kita itu belajar yang saya sebut sebagai technical skill. Disebut apa? Belum betul. Technical skill. Pada waktu Anda masuk universitas terus keluar, maka Anda mempunyai suatu technical skill. Kalau saya sebut technical, itu bisa di bidang teknik, kedokteran, hukum, ekonomi, pariwisata dan sebagainya, ilmu seni dan sebagainya. Itu adalah technical skill. Technical skill ini adalah diperlukan pada waktu Anda mulai bekerja. Tetapi technical skill itu saja tidak cukup. Itu adalah sebagai salah satu alat untuk Anda mempunyai kompetensi dan bisa menghasilkan sesuatu di dalam dunia profesi. Nah, yang lain itu yang sekarang sangat berpengaruh, ya, kalau diperhatikan, itu adalah yang sudah disebut mungkin tadi pagi dan barusan soft skill. Jadi technical skill atau hard skill dan soft skill. Nah, soft skill itu apa saja? Itu yang mungkin saya akan bicara sedikit. Mungkin saya tidak menyebut semua. Kalau kita bicara soft skill bisa banyak, tapi mungkin yang cukup mendasar. Yang pertama, kalau motivasi saya sebutkan sebagai soft skill. Anda lulus diplom dari ITB, UI, UNED, whatever, ITS. Tetapi Anda masuk kerja tidak punya semangat kerja, Anda akan jatuh. Anda tidak akan berprestasi. Jadi itu pertama adalah semangat. Kembali lagi pada motivasi. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Kalau Anda kerja, itu kan tidak sendirian, ya. Pasti berinteraksi dengan orang lain. Jadi kemampuan berinteraksi dengan orang lain ini juga mempengaruhi karir.
Yang ketiga, oke, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Yang kedua, soft skill yang pertama apa? Motivasi. Yang kedua, komunikasi. Ini salah satu contohnya. Yang ketiga, keterbukaan pikiran, open mind, bisa menerima kritik, ya. Itu tidak membangun. Ada orang yang nggak suka dikritik. Kalau kalian tidak suka dikritik, kalian tidak bisa maju. Tapi kalau ada salah dikritik, terus ngeyel, ya sudah, kalian tidak bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Yang berikutnya adalah teamwork. Teamwork adalah kerjasama kelompok. Jadi kalau kalian tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka kalian akan dikucilkan dari kelompok tersebut. Mungkin yang kelima ini sebagai contoh saja masih banyak. Leadership. Leadership adalah kepemimpinan. Jadi dalam satu kelompok kalau ada sesuatu yang tidak jelas, biasanya orang yang punya leadershipnya tinggi yang mengambil alih masalah tersebut. Oke, itu mungkin modal ya, mungkin saya nggak usah melakukan terlalu banyak, tetapi kira-kira nantinya kalian ingin tahu ada soft skill yang kalian harus pelajari secara perlahan dari awal. Oke, kembali kepada perusahaan minyak ya. Jadi total perusahaan apa tadi? Tahu nggak perusahaan minyak yang lain? Chevron. Ada yang lain? Shell. Apalagi? Perusahaan minyak. Oke, di dalam perusahaan multinasional itu biasanya dilakukan penilaian pada karyawan. Nah, saya ingin kembali bahwa mereka mempunyai penilaian-penilaian berdasarkan technical skill dan soft skill. Dan mereka selalu melakukan seleksi orang-orang yang bisa dianggap karirnya akan melejit dengan cepat, yang mereka kelompokkan dalam suatu grup yang disebut high potential atau high value. Jadi itu mungkin bisa saya sampaikan. Satu hal juga yang saya ingin sampaikan, kita sebagai orang Indonesia, jadi pengalaman saya di perusahaan asing, kita jangan merasa rendah diri terhadap orang asing. Saya yakin kalian nanti di antara kalian akan ada orang yang kerja seperti saya di perusahaan-perusahaan asing. Jadi dalam karier saya selama 34 tahun, saya 8 tahun di luar negeri. 4 tahun saya di Prancis, 2 tahun di Argentina, 2 tahun di Belanda. Saya ingin pertama mengatakan bahwa pengetahuan bahasa, ya, tolong ini, pengetahuan bahasa adalah sangat penting. Saat ini mungkin di antara anak muda bahasa Inggris sudah tidak merupakan barang mewah lagi. Jadi kalau bahasa Inggris dipersiapkan dengan baik, itu sesuatu yang sudah biasa. Dan bahasa adalah hanya masalah biasa. Di London anak-anak kecil bicara bahasa Inggris, percaya nggak? Kalau di Beijing bahasa Cina ya. Ini pengetahuan bahasa. S2 saya di Paris. Sebelum masuk ke sana, saya harus belajar bahasa Prancis. 3 bulan belajar bahasa Prancis. Kayaknya sudah merasa bisa, begitu masuk teman saya muda juga ngomongnya bahasa-bahasa tahu gitu. Wah, kok jadi nggak ngerti. Tapi yang lama-lama biasa. Jadi
bahasa adalah masalah biasa. Sebelum saya ditugaskan ke Buenos Aires, ibu kota Argentina, saya harus belajar bahasa Spanyol. Saya hanya diberi waktu 90 jam untuk belajar bahasa Spanyol. Jadi begitu sampai sana ya tabrak aja. Pertama yang praktek sama supir taksi. Hola señor, buenos días, ¿cómo estás? Wah ini anak saya ketangkep gitu. Jadi pengetahuan bahasa adalah sangat penting. Yang terakhir mungkin yang saya ingin sampaikan, nanti mungkin bisa dijawab. Saat ini di perusahaan kami di Tokyo itu mencanangkan suatu policy yang disebut diversity. Diversity itu apa ya? Diversitas, keanekaragaman. Di situ adalah ingin memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Jadi ini mungkin berhubung tadi ada perempuan itu sangat penting. Untuk diketahui, total di Indonesia presiden direkturnya adalah wanita. Profesi perminyakan yang dulu dianggap profesi yang maco, wanita termasuk. Banyak wanita termasuk. Jadi waktu itu dibicarakan mengenai waktu merumuskan kebijaksanaan itu dirumuskan oleh suatu task force, suatu kelompok kerja yang terdiri dari 12 orang yang dari seluruh dunia, dan saya adalah salah satu daripada 12 orang tersebut. Jadi yang dulu profesi yang hanya dikuasai oleh laki-laki sekarang banyak. Kenapa orang kadang-kadang bertanya, kenapa sih kok ngurusin gender wanita? Dipikir kita untuk menyenangkan wanita, memang laki-laki sudah menyenangkan wanita ya, tapi bukan karena itu. Alasannya adalah alasan bisnis semata. Sekarang ini lulusan perguruan tinggi yang wanita itu ada berapa? Makin lama makin besar. Dan dari pengalaman, saya terakhir posisi saya 8 tahun terakhir adalah Vice President di Human Resources. Jadi saya yang merebut orang. Dari sini saya perhatikan bahwa kok banyak wanita lebih pintar daripada laki-laki. Jadi alasan diversity itu sangat logis bahwa kalau kita tidak merebut wanita dari lulusan-lulusan terbaik dari universitas, maka kompetitor kita yang akan merebut. Maka kita harus memperhatikan lulusan. Di situ alasannya. Sekarang yang terakhir, tadi Pak Budi Utoyo mengatakan kita itu harus jujur. Melarat jujur nggak apa-apa, tapi seenaknya jujur sukses. Jadi kejujuran ini, saya ngomong gini, by the way, adik kelas saya baru ditangkap KPK ya, yang ini sekarang KPK. Di perusahaan multinasional, tadi saya sebutkan ada kriteria-kriteria yang dianggap high potential atau high fly. Bagus ini, bagus ini, dan sebagainya. Begitu dia tidak jujur, korupsi, main duit dan sebagainya, semuanya itu hilang. Jadi ketidakjujuran itu menjadikan killing point. Jadi itu sangat-sangat penting kita jujur. Banyak rezeki yang bisa kita dapatkan karena jujur. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Jadi semangat, cita-cita, mimpi. Betul. Tadi Pak Budi Utoyo mengatakan ada yang gambar. Ada yang pernah nonton apa ya, jujur atau apa tentang penyanyi cilik yang namanya Series.
Ada yang pernah? Seorang wanita anak kebangsaan Filipina, ya, kebangsaan Filipina yang dia itu suka menyanyi sejak kecil. Cita-citanya itu pokoknya seperti Celine Dion. Dari kecil dia gambar fotonya Celine Dion, ditempel di kamarnya. Yang saya mampu cita-cita. Dan karena usahanya dan karena memang nyanyinya bagus, akhirnya dia ditemukan oleh seorang di Amerika untuk mengorbitkan dia. Disitulah dia dipertemukan oleh Pak Win. Tahu ya Pak Win? Bertemu dengan Celine Dion dan di umur 16 tahun dia nyanyi dengan Celine Dion di Madison Square Garden di depan 16.000 penonton umur 16 tahun. Itu adalah salah satu contoh dari semangat, cita-cita, mimpi. Tidak ada sesuatu yang terjawab tanpa mimpi. Semuanya ada. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.